Ya, selamat sore semuanya. Perkuliahan untuk sore hari ini dengan mata kuliah hukum akan segera saya mulai. Jadi pertemuan pada hari ini masih sesuai jadwal yang ada. Ya. Karena sedang bulan puasa, jadi mulainya lebih awal, ya, bukan 4:30 lagi. Sebelum saya mulai, seperti biasa, saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan Anda supaya absen lewat siakat, ya. Jangan sampai lupa. Kemudian setelah absen di siakat, ya, tolong jangan langsung di log out, ya. Akan tetapi dicek kembali apakah absen Anda sudah terrecord, ya, karena perhitungan absen sudah tidak secara manual lagi. Ya, di sini saya cek terlebih dahulu di siakatnya. Belum ada yang bergabung. Oke, saya tunggu 2 menit lagi. Ya. Untuk perkuliahan, ya, supaya segera dimulai. Jadi 2 menit lagi, kalau tidak ada yang bergabung akan segera saya mulai, ya. Itu 2020 sebenarnya sangat senjata. Itu enggak bisa lihat. Berarti bandingin dengan hatinya kan kita semangat dan yes lagi lucu tuh saya kita sekarang 19 ribu nggak mungkin dipanggil tangan sana karena kasih tahu itu aja ya kita kerja kalau dia jadi apa? Oke, karena sampai jam ini ya belum ada yang bergabung. Jadi segera saja saya mulai pertemuan untuk hari ini. Jadi nanti untuk yang terlambat absen, terlambat bergabung, monggo Anda masih bisa untuk absen atau mengikuti perkuliahan, ya, karena link pengajaran saya sudah ada di siakat, ya, dan link pengajaran
juga ada di YouTube channel. Ya. Jadi tidak ada alasan bahwa Anda tidak bisa absen atau mengikuti perkuliahan saya. Oke, segera saja saya mulai untuk kuliah di sore hari ini. Ya, jadi tema kita di sini di mata kuliah aspek hukum, ya, itu adalah sistem kearsipan elektronik. Ya, jadi hari ini kita mau belajar apa itu arsip, ya, arsip elektronik itu seperti apa, ya, kemudian cara atau langkah-langkah pengarsipan elektronik itu seperti apa. Ya. Yang pertama saya mulai dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kearsipan maupun dokumen perusahaan. Ya, jadi mungkin kalian ada yang belum tahu ya bahwa kearsipan, kemudian dokumen perusahaan, ya itu ada peraturan perundang-undangannya. Ya. Jadi di slide ini Anda bisa lihat peraturan perundang-undangan terkait dengan kearsipan elektronik. Nah, salah satunya di poin yang adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Ya. Jadi kenapa di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini tentang Informasi Transaksi Elektronik ini ikut termasuk dalam kearsipan, ya. Jadi kita tahu bahwa akhir-akhir ini ya banyak masyarakat itu yang melakukan transaksi secara elektronik, ya, maupun lewat online, ya, lewat media, ya, kemudian lewat beberapa aplikasi-aplikasi, ya, yang bermodalkan Anda download di Play Store, kemudian Anda bisa belanja, ya, dengan akun dan sebagainya. Ya. Itu adalah transaksi online maupun transaksi elektronik, ya, yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Ya. Jadi ruang lingkup arsip itu ada dua. Yang pertama, arsip itu dibedakan menjadi arsip dinamis dan arsip statis. Ya. Untuk arsip dinamis, ya, itu dibedakan menjadi dua, ya, arsip dinamis yang aktif dan arsip dinamis yang inaktif. Ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan arsip vital. Ya. Kita bahas satu persatu untuk arsip yang dinamis terlebih dahulu. Ya. Jadi yang namanya arsip dinamis, bedanya dengan arsip statis adalah kalau arsip dinamis, model pengarsipannya, ya, datanya di dalam dokumen tersebut bisa diganti atau dirubah, ya, kapanpun, ya, atau sewaktu-waktu. Sementara kalau arsip statis itu data atau file yang terkandung di dalamnya itu tidak bisa dirubah. Nah, saya kasih contoh simpel antara arsip dinamis dan arsip statis yang kita temui sehari-hari. Jadi kalau Anda mahasiswa di kampus Tekom, ya, nama dan nomor induk mahasiswa atau NIM itu kan saling berkaitan. Ya. Dari Anda masuk awal kuliah, ya, Anda lulus, antara nama dan NIM Anda, ya, itu tidak mungkin ada perubahan, terutama namanya NIM atau nomor induk mahasiswa. Ya, itu yang dinamakan arsip statis. Ya. Sementara arsip dinamis itu contohnya adalah daftar nilai tiap semester. Kemudian nilai IP rata-rata per semester, ya, itu berbeda. Ya, itu yang dinamakan arsip dinamis. Nah, kemudian kalau arsip dinamis yang aktif dan yang inaktif itu seperti apa? Nah, saya kasih contohnya lagi nih. Nah, kalau yang arsip dinamis aktif,
Ya, aktif itu berarti perubahan data atau file atau dokumen yang menyertai, ya itu secara aktif atau pada periode tertentu itu dia akan berubah. Ya, misalnya KRS, KHS, yaitu arsip dinamis yang aktif. Ya. Kalau arsip dinamis yang inaktif, ya dia tidak pernah ada perubahan, walaupun arsip dinamis yang itu seperti apa. Jadi bisa dirubah, ya, tapi sifatnya vital. Contohnya adalah daftar nilai. Ya. Daftar nilai itu sangat vital artinya bagi seorang mahasiswa. Nah, dia bisa ketika ada mahasiswa yang melakukan perbaikan nilai atau remedi. Nah, itu yang dinamakan arsip vital. Oke, selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya ada gambar hierarki arsip. Ya. Jadi di bagian bawah itu ada arsip yang tidak bernilai guna dan arsip yang bernilai guna permanen. Ya. Jadi kalau arsip yang tidak bernilai guna, ya itu bisa aja karena arsipnya itu musnah. Ya, contohnya misalnya kalau kita nyimpan file di flash disk atau di hard disk, flash disk atau hard disknya itu kena virus, filenya itu rusak, nggak bisa dibuka, nggak bisa dibetulkan, itu yang namanya data atau arsip Anda itu sudah tidak bernilai guna. Ya. Tapi kalau yang bernilai guna permanen, misalnya arsip statis, itu kegunaannya bisa bersifat informasional atau evidensial. Ya, jadi pembagian fungsinya seperti itu. Oke, sebelum saya lanjutkan, saya kembali di Siakat ya untuk kehadirannya. Oke, ternyata kelas ini belum ada yang bergabung ya, kelasnya Mas Jainal. Ini biasanya kelasnya rajin-rajin ya, tapi 2 kali pertemuan ini kok mulai tidak tepat waktu dan tidak semangat ya. Yang kemarin UTS-nya tidak mengumpulkan. Ya, sementara ini tidak ada ya yang bergabung atau terlambatnya sudah hampir 15 menit sendiri. Ya, entah ada apa dengan kelas ini. Oke, saya lanjutkan ya ke terminologi arsip yang baru. Jadi di sini didefinisikan bahwa arsip itu merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa ya dalam berbagai bentuk dan media yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ya, dia bisa dibuat oleh lembaga negara, Pemda, lembaga pendidikan dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian ya, oke. Kita masuk ke penyelenggaraan kearsipan. Ya. Jadi penyelenggaraan kearsipan, ya, bagian pertama di pengelolaan arsip, ya. Arsip dinamis dan arsip statis itu ada perbedaan langkah. Ya. Untuk arsip dinamis itu dimulai dari penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, kemudian penyusutan. Karena kalau arsip statis itu langkahnya mulai akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses. Ya. Kenapa di sini ada perbedaan antara pengelolaan arsip dinamis dan statis? Karena tujuan akhirnya ya. Kalau dinamis tujuannya itu arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja atau bahan pertanggungjawaban dan alat bukti yang sah. Tapi kalau yang statis, arsip tersebut sebagai pertanggungjawaban nasional. Ya, jadi levelnya udah tinggi lagi, level nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, selanjutnya nih, ya. Kalau kearsipan nasional itu seperti apa? Ya, siapa yang mengurusi atau tingkatannya seperti apa? Ya. Jadi penyelenggaraan kearsipan nasional yang paling bawah itu ada yang namanya JIKN.
JIKN adalah Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Ya, ini dikelola oleh ANRI. Ya. Kemudian di atasnya beberapa jaringan itu membentuk yang namanya SIKN. SIKN itu Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Nah, kemudian gabungan dari sistem informasi arsip tersebut menjadi yang namanya SKN. SKN tersebut adalah Sistem Kearsipan Nasional. Ya, jadi dari yang paling khusus sampai yang paling umum, ya kearsipan nasional itu bentuknya seperti ini. Nah, contoh kearsipan nasional itu kalau misalnya EKTP, ya itu adalah data arsip nasional. Ya, memuat Anda, kemudian nomor induk Anda, NIK ya, alamat Anda, data kakak atau kartu keluarga, ya tempat tanggal lahir dan sebagainya. Yaitu adalah salah satu bentuk penyelenggaraan kearsipan nasional. Nah, sementara bentuk EKTP itu adalah bentuk transaksi bentuk kearsipan elektronik dari negara Republik Indonesia. Ya. Oke, selanjutnya nih, ya organisasi kearsipan. Ya, jadi organisasi kearsipan atau yang berhubungan dengan yang namanya kegiatan kearsipan itu ada dua. Yang pertama adalah siapa sih pencipta arsip, ya, atau pemiliknya itu siapa. Kemudian yang kedua lembaganya mana. Ya, jadi untuk yang penciptaan arsip, ya, itu bisa dilakukan oleh lembaga negara. Ya, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, perseorangan. Nah, di sini lembaga arsip yang mengurusi, contohnya kalau nasional ya berarti ANRI, atau arsip daerah provinsi, atau kabupaten, atau arsip perguruan tinggi. Nah, di sini salah satu contohnya kalau di Semarang itu ada yang namanya perpustakaan daerah, ya. Itu letaknya di Jalan Sriwijaya. Ya. Itu salah satu bentuk kearsipan di mana yang diarsip itu adalah buku, ya, yang dibentuk untuk format perpustakaannya. Jadi siapapun boleh menyumbang buku maupun meminjam buku, ya, asal memiliki kartu anggota. Ya, itu salah satu bentuk kearsipan. Ya. Oke, sebelum saya lanjut, saya pantau lagi siakatnya nih. Oh, ternyata kehadirannya masih 0. Oke, saya lanjutkan. Oke, saya cek juga di kolom live chat-nya dan kolom komentar siakatnya apakah ada yang sudah bergabung. Ya, belum ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, ke masalah yang dihadapi ketika seseorang itu menyimpan yang namanya arsip. Jadi kadang kita itu kalau nyimpan arsip, ya kita tuh yang data yang penting sama data yang tidak penting itu dicampur jadi satu. Ya, akibatnya ketika data yang penting dan tidak itu tercampur dari jadi satu, ya, tidak disimpan dengan rapi atau tidak diatur, akibatnya adalah semua data tersebut campur aduk, ya, tidak jelas. Nah, akibatnya ya ketika kita membutuhkan data tersebut, ya efektivitas dan efisiensi kerja kurang. Kenapa? Kita harus nyari-nyari nih dalam waktu yang lama. Saya nyimpen di file yang mana ya, atau di folder yang mana ya, atau saya nyimpen di bagian flash disk yang mana ya, atau hard disk yang mana ya, nggak jelas. Itu yang seringkali yang kita temui ketika kita melakukan kegiatan pengarsipan. Oke, selanjutnya. Ini slide-nya banyak ya, tapi karena hampir-hampir mirip slide-nya, ya hanya poin-poin penting saja yang saya jelaskan. Oke. Kemudian arsip dilihat dari bentuknya. Ya. Jadi dilihat dari bentuknya, bentuk umum dan ada yang bentuk khusus.
Bentuk umum di sini meliputi tekstual. Tekstual itu bisa buku, majalah, ya, koran, ya itu adalah tekstual. Kemudian bisa foto, film, video, maupun bentuk audio atau rekaman suara. Ya. Sementara kalau arsip bentuk yang ketiga, bentuk umum yang ketiga itu adalah arsip elektronik, ya, atau digital. Ya, atau istilahnya kopi digital, ya, itu arsip elektronik. Kemudian kalau bentuk khusus itu ada yang namanya peta, gambar arsitektur, ya, poster, ya. Misalnya kita ketik nih di Google, ya, nama suatu tempat, kemudian dia muncul peta letaknya, koordinatnya berapa, ya, kemudian letaknya itu sangat jelas, itu adalah arsip bentuk khusus, ya. Jadi dari peta. Oke. Kemudian selanjutnya, ya. Nah, pengelolaan suatu arsip yang bentuknya fisik menjadi arsip elektronik seperti apa sih? Nah, jadi kalau arsip, ya, itu bentuknya adalah secara fisik, itu bentuk dokumennya, ya, kita istilahnya ada bentuk cetaknya secara fisik, Kemudian di situ dikonversi supaya menjadi arsip elektronik. Ya, cara mengubahnya seperti apa? Contohnya nih, Anda melakukan scan. Ya, misalnya Anda punya ijazah, kemudian Anda scan kemudian dalam bentuk hasilnya itu bentuk PDF atau JPEG, ya, itu adalah kalian melakukan tindakan konversi. Nah, hasil scan dalam bentuk PDF atau JPEG itu yang dinamakan arsip elektronik. Ya, semoga sampai di sini penjelasan saya sudah bisa dipahami, ya. Oke, nah, berikutnya nih. Kumpulan informasi dalam arsip elektronik. Ya. Jadi di sini bisa berupa surat, ya, item, file, record maupun ya. Nah, kemudian, nah, proses arsip itu seperti ini, ya. Jadi diagram flowchartnya itu seperti ini. Jadi kita surat, file, kemudian disimpan, diinputkan ke bagian selanjutnya, file, ya, disimpan kemudian menjadi record, ya, record data atau rekam jejak data, ya, kemudian simpan lagi dia menjadi arsip, ya. Kemudian tempat penyimpanannya itu yang namanya cloud, ya. Oke. Ya. Oke, kemudian yang terakhir di sini ada model pengelolaan arsip, ya, secara aktif yang berbasis teknologi informasi. Ya. Jadi di sini yang pertama, contohnya nih, ketika ada surat, ya, surat masuk nih, misalnya ke bagian admin yang pertama. Ya. Kemudian bagian admin, ya, dia melakukan proses digitasi. Digitasi itu misalnya scan dan sebagainya. Ya. Intinya dia membuat yang namanya kopi digital. Nah, kemudian yang bentuknya secara fisik, misalnya nih dia dapat surat, bentuk fisiknya itu kemudian akan disimpan di tempat penyimpanan arsip non elektronik. Ya, di dalam map, ya, atau dijilid dalam satu buku, ya, intinya disimpan secara bukti fisiknya. Nah, kemudian tadi kan sudah dilakukan proses scan surat, ya. Nah, kemudian file yang dihasilkan dari proses scan itu, ya, disampaikan ke bagian pengolah arsip. Ya. Jadi di sini di bagian pengolah arsip tugasnya adalah menginput, menyimpan, ya, data kopi digital tersebut, ya, secara rapi, ya, secara terstruktur supaya digunakan sewaktu-waktu, ya, itu mudah untuk ditemukan, ya, atau mudah untuk dicari. Ya. Nah, kemudian misalnya sewaktu-waktu nih butuh untuk digunakan, ya, arsip digital atau
elektronik itu bisa dikirim lewat email ya, atau di upload ya di satu tempat ya. Misalnya untuk pengurusan apa ya, itu bisa di-upload di satu tempat, mudah untuk dicari, ataupun dikirim lewat email. Ataupun misalnya sewaktu-waktu butuh bukti fisiknya dan kebetulan bukti fisiknya itu hilang, ya kita bisa ngeprint dari arsip elektronik atau kopi digital tersebut. Jadi kurang lebihnya model pengelolaan arsip itu seperti itu ya. Oke, materi perkuliahan hari ini sampai di sini ya. Saya ingatkan kembali untuk minggu depan ya, tanggal 26 Mei ya, kita tidak ada perkuliahan karena kita masih libur Idul Fitri atau Lebaran, dan perkuliahan akan mulai aktif itu tanggal 28 Mei. Ya, jadi berarti minggu depan itu libur perkuliahannya. Ya, kita mulai 2 minggu lagi. Nah, sampai di sini saya cek terlebih dahulu untuk kehadirannya. Ya, sudah ada Mas Febrian Handika yang bergabung. Ya, di Siakat sudah tercatat presensinya. Oke, karena di sini ya tidak ada yang berkomentar atau tidak ada yang absen di kolom live chat ya, atau tidak ada yang memberikan tanggapan sama sekali di kolom live chat ya, karena materinya juga sudah selesai ya, segera saja saya akan mengakhiri perkuliahan online saya pada sore hari ini. Oke, sebelum mengakhiri saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah ya bagi para mahasiswa saya yang berpuasa ya. Saya tetap berharap nih kalian tetap semangat untuk berpuasa ya, apalagi di sini puasa sambil kuliah, sambil bekerja juga ya, di tengah kondisi wabah bencana nasional yang belum berakhir ya. Kemudian himbauan saya tetap jaga kesehatan ya, jangan sampai abaikan himbauan pemerintah PSBB maupun social distancing ya, apalagi yang lagi marak 2 hari ini adalah ketika THR itu sudah cair, kemudian bantuan dari pemerintah sudah cair, orang malah berbondong-bondong untuk belanja ya, mau mendekati Lebaran. Kemudian pusat-pusat perbelanjaan itu menjadi penuh sesak ya, jadi sudah tidak ada lagi namanya jaga jarak dan sebagainya ya, orang sudah mungkin sudah tidak mengkhawatirkannya corona ya, jadi Anda jangan sampai ikut-ikutan untuk mengabaikan himbauan pemerintah ya, untuk tetap hidup sehat dan social distancing ya, karena kalau kalian tidak mengikuti himbauan pemerintah ya, sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka yang rugi adalah diri kalian sendiri ya, bukan orang lain. Oke, sampai di sini ulasan materi dari saya untuk sore hari ini tentang arsip elektronik. Ya, tetap jaga kesehatan. Saya berdoa kalian sekeluarga tetap dalam kondisi sehat walafiat ya, menjelang ya Idul Fitri yang tinggal hitungan hari. Ya. Sementara juga masih berada di bulan puasa, kita menjalankan ibadah puasa. Ya. Sampai jumpa 2 minggu lagi di jam yang sama. Harapan saya 2 minggu lagi Anda bisa tepat waktu dalam mengikuti perkuliahan ya, supaya perkuliahannya itu juga tidak molor ya, tidak sampai sore banget kemudian mengganggu acara ibadah Anda maupun acara buka puasa. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.